Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Darut Taqwa dan yang sangat kami banggakan siswa-siswi SMK Darut Taqwa yang sangat berbahagia. Langsung saja di awal episode ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tekankan kepada anak-anak semuanya, siswa-siswi SMK Darut Taqwa. Mungkin semua sudah pernah dengar atau mungkin semua sudah tahu bahwasanya orang yang mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nanti Nabi dawuh, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain bagi orang-orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Terus Pak, dalam menuntut ilmu itu bagaimana agar supaya ilmu yang kita pelajari, agar supaya ilmu yang kita cari itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat? Kalau kita melihat atau merujuk pada kitab-kitab akhlak, terutama yang sudah di pesantren, yang ada di pesantren ada kitab yang namanya Akhlak ala Langit. Teng kitab ala dijelaskan, ala tanalul ilma illa bisitatin saubi ka abajmu ihabi bayanin. Ingatlah bahwa dalam menuntut ilmu itu kita harus memenuhi berapa syarat? 6 syarat. Syaratnya orang mencari ilmu itu ada 6. Apa saja Pak? Zukain, wa khirsin, wasdibarin, wa bulwatin, wa irsyadi ustadin, dan yang terakhir wa tuliza zamanin. Jadi syaratnya orang mencari ilmu agar supaya ilmu kita itu manfaat, agar supaya ilmu yang kita pelajari itu bisa kita petik buahnya, harus memenuhi 6 syarat. Napa mawon Pak? Sing pertama, zukain. Zukain itu cerdas. Tuh Pak, nek kula gak cerdas, gak pinter ya nopo? Cerdas ini dalam artian paling tidak akal sampean itu akal sehat, bukan termasuk orang gila. Kocok kasarannya itu orang gendeng, orang gila, akalnya normal atau mempunyai akal sehat. Meskipun tidak terlalu pintar, meskipun tidak terlalu cerdas, kalau kita setiap hari mengasah akal pikiran kita, bendino tinggal belajar, suwe-suwe daya ingate, suwe-suwe cara berpikirnya juga bisa menjadi cerdas. Akal itu ibaratnya apa? Pedang atau pisau. Pedang atau pisau semakin sering kita asah maka akan semakin tajam. Sama pikiran juga seperti itu. Semakin lama kita akal kita gunakan untuk berpikir, maka semakin tajam pula pemikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wahirsin. Hirsin itu apa? Semangat atau mempunyai ketekunan yang tinggi, mempunyai daya semangat yang tinggi. Orang belajar di kelas, sama di kelas belajar, menutup kelas kira-kira lali apa boten? Ake-ake lali. Terus Pak Yono bocoran nggak lali? Itu butuh mutolaah, butuh dideres mana nek? Tutup omah. Di omah dipelajari mana? Harus tekun seperti itu, harus punya semangat seperti itu. Yang ketiga, dukain wakil sewas dibaring, harus sabar, harus mempunyai kesabaran yang tinggi. Kudu sabar. Ono kancane dijak belehar misalnya, zaman harus sabar. Lupa aku mondok gak kerasan, ya kudu sabar. Memang itu cobaan orang yang menuntut ilmu. Yang keempat, bulwatin itu artinya mempunyai biaya. Jadi orang menuntut ilmu itu ya harus punya biaya. Cara kasarannya di saat ini kayak bayar SPP, kayak bayar syariah, kayak pondok, harus ada biayanya. Kayak makan minumnya dan lain sebagainya. Orang menuntut ilmu itu harus punya biaya. Yang kelima, wa irsyadi ustadzin, harus punya guru, harus mendapatkan petunjuk dari guru. Sampai dari rumah sekolah ke SMK Darut Taqwa atau mungkin yang mondok
mondok di pesantren Kala plus sekolah di SMK itu tujuannya berguru kepada Romo Yai. Itu sudah benar, wis bener oleh petunjuk guru. Sampai nek belajar kalau guru nih, apa iso paham? Kan boten. Lebih-lebih ketika kita belajar ilmu agama itu harus ada gurunya. Paham ya? Yang terakhir yang keenam, warisan ustadz, waktu li zamanin, harus membutuhkan waktu yang lama. Sampai belajar sekolah pondok gak cukup setahun, 2 tahun, lama prosesnya, waktunya yang lama. SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, misalkan kuliah 4 tahun, itu butuh waktu yang lama. Setahun 2 tahun kok gak ono hasilnya. Jadi itu syarat-syarat orang mencari ilmu apabila kita menginginkan ilmu yang bisa bermanfaat. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi khususnya pribadi saya sendiri, umumnya bagi siswa studi SMK Dardawa semuanya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad